Oh, Pak Suno. Video saya kok belum. Waduh, backgroundnya Pak Suno oke banget tuh Pak. Belum Pak Beni? Halo Pak. Oh, oke. Saya kira speaker saya yang nggak bunyi. Bunyi Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak. Pak Yuwono. Selamat siang. Halo Bu, jadi Pak. Selamat siang, Pak. halo siang Pak Julius ya, sama Pak John. Oke, Pak. Bu Hartati. Ya, di sini ada Bu Haryati dan Bu Hartati. Iya. Oh iya. Ini matinya. Masih nunggu Pak Beni atau bisa dimulai? Ditunggu sebentar lagi Pak. Oke. Gimana semuanya Bapak Ibu, sehat-sehat? Amin, Sehat, sehat-sehat saja, Pak. Sehat, Pak Suno. Tuh. Sehat. Ada yang eko ini ya? Syukur masih Oh, sehat. Pak Sudarso. Ya. Media. Ini semuanya work in home ya? Iya, Pak. Kerja di rumah semua. Nyaman atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak, apalagi penyesuaian, Pak. Berat, Pak. Penyesuaian ini luar biasa. Iya ya. Kadang-kadang saya berpikir, wah ini kerja di rumah enak, tapi seluruh kerja di rumah ternyata 1 minggu sudah nggak enak. Halo Pak Esra. Halo Pak. Pak Esra keluar lagi nih. Selamat siang. Selamat siang Pak. Pak Sudarso. Tapi kalau situasi gini ya kita jadi tenang, Pak, di rumah. Bisa lihat anak istri. Iyo. Anak yang paling senang anak ya Pak Yo. Iya. Anak istri ditunggui ya. Iya. Pak Sudarso, bisa nggak wajah Bapak nggak terlalu jelas karena ada backlight Pak. Jadi warna apa? Sinar di belakang Bapak terlalu terang. Ini posisi medannya kurang. Iya posisinya. Wah ini lebih jelas Pak sekarang. Mantap Sip. Pak. Mantap, mantap. Wah. Ini lebih jelas Pak. Oh ini juniornya siapa ini Pak Esra ini? Iya Pak. Usia berapa Pak Esra? Iya berapa ya? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Oh, oke. Wah, sedang sedang minta diprototin terus ya. Tahun tengah. Ibu kalau ada yang ngajar di universitas lain, gimana proses pembelajarannya? Yang ngajar di universitas lain, perguruan tinggi lain. Halo Pak, saya di Widya Mandala Pak. Gimana Pak Yudis? Kita juga akhirnya pakai Moodle. Kemudian ya dianjurkan juga untuk menggunakan sarana lainnya seperti Zoom ini juga. Partisipasi mahasiswa gimana Pak Yudis? Selama ini masih baik,
Cuman memang saya pikir sama ya, penyesuaian itu sepertinya mereka masih agak Iya. Oke. Ada yang pengalaman lain di universitas lain? Pak John ya? Di Ubaya, Pak. Gimana Pak di pengalaman Ubaya? Kami menggunakan Moodle juga, sama Pak. Platformnya Moodle. Tapi Oke. karena lalu lintasnya mungkin terlalu besar, maka juga diminta dosen itu bisa menggunakan platform lain, misalnya WhatsApp, Line, atau juga Edmodo, jadi diberikan kesempatan Begitu ya. untuk menggunakan media-media lain. Tapi Jadi, memang sebaiknya gunakan model seperti kita sih, lebih iya. terekam. Mas. Iya, betul sekali. Kalau Line, WA, nanti rekamannya dapat jejak belajarnya bisa di mana saja. Itu bahkan ada satu teman itu yang screenshot hampir 50 screenshot via email itu dan hampir 100 megabyte. Waduh. Itu pusing itu. Ya, memang sih saya pikir gini ya, ini tahap kita itu tahap survival semua ini sekarang. Kembali ke zaman basic sekali, di bidang apapun kita harus survive ini sekarang. Kita work from home supaya kita survive. Kita pakai online untuk belajar supaya kita juga bertahan survive. Gitu. Sehingga sekarang kan di dalam pembelajaran kita, kalau saya amati, saya pun merasakan sama, kita tidak bisa berpikir jangka panjang sekarang. Jadi betul-betul day by day gitu loh. Jadi bagaimana saya hari ini survive dengan mahasiswa, untuk besok pikirkan besok gitu loh. Betul. Betul ya Pak ya? Ampun. Saya setuju Pak Sunu. Tapi saya sangat setuju bahwa memang akhirnya kita day by day. Dan iya. Itu yang terasa berat sekali karena istilahnya hampir semua panjang hari akhirnya batas antara kerja itu dengan istirahat itu jadi sangat nggak ada ya Pak. Blur itu ya Pak, blur gitu. Jadi ini kan betul, saya bagaimana kalau saya mengampu mata kuliah 2 jam hari ini, ya sudah saya harus berjuang keras supaya saya survive dengan 2 jam itu gitu. Pengertian survive supaya mahasiswa bisa engage dengan pembelajaran, mereka tidak menyepelekan gitu. Itu sehingga harus berpikir keras untuk supaya itu. Kemarin saya mengampu 2,5 jam ya, 3 SKS 150 menit itu online. Saya itu menyiapkannya hampir 7 jam Pak, saya hitung. Saya ngutak-ngatik modelnya, kemudian diskusi dengan partner Pak Yosi, sehingga saya hitung-hitung 7 jam untuk persiapan saya supaya survive dalam 2,5 jam itu. Waduh. Itu betul, kita dalam level yang sekarang nggak usah muluk-muluk survive gitu aja gitu. Tapi kemarin juga Pak Sunu. Apa Pak? Ya. Kemarin saya juga sama kayak Pak Sunu kan, hari Senin saya ngajar 3 SKS, hari Minggu saya siapkan moodle-nya. Saya siapkan moodle-nya, saya siapkan supaya mereka itu ada aktivitas gitu ya Pak. Maksudnya 1 SKS mau moodle dulu, terus sisanya nanti pakai Zoom, terus tutoring gitu kan. Nah bayangan saya yang sudah saya siapkan di moodle itu untuk 50 menit. Ternyata anak-anak 15 menit selesai semua, Pak. Salah prediksi, Pak. Salah prediksi. Wah. Karena masih nyoba-nyoba, tuh ini gimana. Nah, kemarin saya coba gini Pak Esra. Saya buat kayak sistem flip classroom gitu ya Pak. Flip classroom kan ide dasarnya anak siapain dulu, nanti ketemu sudah diskusi dan sebagainya. Tapi flip classroom itu saya pindahkan di sinkronus semua Pak. Iya, sama Pak. Iya kan? Kemarin saya kekurangan waktu malah Pak. Oh gitu? Iya, jadi saya hitung per menitnya gitu, jadi 20 menit pertama aktivitasnya apa, 30 menit atau saya apa gitu. Akhirnya malah mahasiswa menawar, Pak, jangan cepet-cepet Pak, jangan cepet-cepet Pak gitu. Jadi malah akhirnya saya kekurangan waktu. Tapi menurut saya itu saya aman, saya survive dari 2,5 jam itu Pak. Enggak, itu kan kemarin itu kan bentuknya saya kasih kayak kasih
pertanyaan stimulus, terus saya kasih teorinya. Pertanyaan lagi stimulus, teori lagi gitu loh Pak. Maksudnya supaya mereka merefleksikan teorinya. Nah, bayangan saya untuk memahami teori itu butuh waktu lama. Jadi mungkin mereka nggak tahu baca atau enggak. Sudah Pak. Gitu, saya nggak tahu. Arek-arek ya, wis lah. Akhirnya saya di Zoom saya jelasin lagi dari depan semua. Oh, oke. Ya. Sampai. Ya, itu pengalaman tapi menarik ya. Silakan Pak Yuwono. Kalau saya kebetulan kan saya ngajar praktikum jaringan komputer. Ya. Kebetulan jaringan komputer ini kita ada prakteknya, Pak. Untuk memahami, untuk teorinya, lalu ada prakteknya. Saya gunakan beberapa metode selama work from home ini yang awalnya, pertama saya buatkan materi di PPT, karena materi ini nyambung dengan minggu lalu, saya tinggal tambahkan beberapa kegiatan aktivitas, saya kirimkan lewat Line. Itu yang pertama. Kemudian dari Line itu muncullah pertanyaan-pertanyaan. Dari situ kita mulai discuss lewat Line. Kemudian setelah itu, karena banyak yang belum mudeng, akhirnya saya menggunakan Zoom. Siapa yang mau ada kesulitan, saya tawarkan untuk ikut Zoom. Jadi tidak saya dalam arti paksa semua harus ikut Zoom, enggak. Tapi siapa yang butuh, ini linknya, kita bisa kita bisa join di situ. Jadi anak-anak yang butuh aja yang join. Karena kalau Zoom kita buka untuk semua anak, ada yang mungkin hanya tiduran, hanya mungkin tidak merhatikan, jadi malah agak bias. Jadi yang butuh masuk Zoom. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya evaluasi. Pak, dari berapa persen Pak yang akhirnya yang join dengan Zoom Pak? Dengan dibebaskan itu? Ya. Yang pada waktu saya bebaskan itu kira-kira 5 atau 6 anak Pak. Dari sekitar 26 anak. Oh, oke. Sekitar 25% ya? Iya, 25%. Nah, dari situ saya evaluasi, mungkin ada anak yang juga tidak berani tampil. Dalam artian bingung tapi tidak tahu. Akhirnya setelah itu saya buka ini Pak. Akhirnya saya buka meeting Zoom hanya mungkin setengah jam, karena setelah itu saya minta mereka mengerjakan kuis apa yang sudah mereka lakukan, aktivitas apa yang mereka lakukan, saya buat kuisnya. Terus akhirnya kemudian karena menjembatani bagi yang tidak tahu, saya buka line Pak, line of private line. Jadi siapa yang butuh silakan chatting pribadi. Itu hampir sampai ada yang jam kuliahnya sudah selesai, sampai kita office hours 4:30, lebih dari 4:30, 5:30 baru selesai chattingnya sama dia. Chattingnya pakai apa Pak? Saya chattingnya sementara ini pakai ini Pak, pakai Line. Oh baik. Oke. Cuma kesulitannya gini Pak Yuwono, kalau padahal chatting, diskusi itu akan sangat baik itu kalau kita bisa record. Betul. Kita bisa rekam, itu karena dari situ kita tahu tentang dinamikanya. Nah, kalau bisa Bapak fasilitasi tetap pakai Moodle di forum atau di chat, itu akan sangat bagus sebetulnya. Kemarin Pak Sunu, saya tuh menggunakan chat yang di Moodle. Namun akhirnya chatnya itu kok nggak bisa nyambung kayak WhatsApp ya Pak? Apa mungkin saya salah settingnya atau konfigurasinya saya kurang betul? Jadi chatnya itu nggak bisa nyambung. Kalau kemarin di mata kuliah praktek itu saya coba untuk mata kuliah ada prakteknya gitu. Untuk diskusi project saya buat chatnya tuh per grup. Jadi saya istilahnya traveling dari satu grup chat satu ke grup chat yang lain. Tapi nggak berhasil Pak, karena chatnya itu nggak bisa nyambung kayak kita WhatsApp atau Line. Jadi setelah saya keluar, saya masuk lagi,
historinya itu nggak muncul. Oke. Hanya munculnya itu pada saat di tempat lain ada historinya. Lalu kalau masuk lagi blank, kita mulai lagi dari awal. Oh gitu ya? Aneh. Iya. Makanya mungkin apakah saya yang setting noodle-nya yang kurang paham atau enggak bisa, ya mungkin. Tapi saya kurang tahu. Kok akhirnya saya kembali lagi ke yang tradisional, lewat line lagi. Jadi di grup line itu saya buat chatnya itu per grup. Kelompok-kelompok kecil. Saya buatkan grupnya, jadi saya bisa masuk langsung tertuju ke grup-grupnya tersebut. Oke. Ya, mungkin nanti dicek lah gitu. Pak Bini? Iya. Oke, Pak Bini mau mulai, silahkan Pak. Silakan Pak Sunu dulu Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Siang Pak Sunu. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Kita terima kasih sudah join di kita belajar bersama di forum belajar bersama ini selama kita mengajar dari rumah. Jadi kita menyediakan fasilitas untuk kita bisa saling sharing sehari itu 2 kali Pak, Bapak Ibu. Tapi topiknya sama. Jadi pagi itu jam 11 sampai jam 12, kemudian siang nanti jam 2 sampai jam 3. Jadi siapapun sebenarnya bisa join, dan ini sifatnya adalah saling sharing tentang hal-hal baik yang sudah bisa dilakukan, karena bisa saling memberikan inspirasi. Nah, sifatnya TLC itu nanti akan memancing dan mungkin akan memperkenalkan satu fitur atau tip kecil. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan diskusi, saling sharing, saling bertanya, dan saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang menarik tentang mengeksplorasi fitur-fitur yang ada. Nah, kita fokus pada 2 aplikasi, yaitu pertama aplikasi Moodle, dan yang kedua aplikasi Zoom. Jadi bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur di 2 aplikasi itu, karena di UC 2 itulah yang sementara ini difokuskan digunakan, tanpa mengurangi kebebasan Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain. Gitu. Jadi saya pun kemarin ketika ngajar dengan 2 aplikasi itu, saya masih juga ditambahi dengan kayak Pak Yuwono, aplikasi lain. Tapi lain itu sifatnya saya pakai itu hanya untuk reminding. Reminding. Ayo kita mulai lagi dengan Zoom, terus ayo mulai mengirim send tentang tugasnya ke kelompok lain gitu. Untuk komunikasi reminding pakai lain. Tetapi untuk yang learning-nya, kami fokus pakai Moodle dan pakai Zoom supaya bisa ter-record, bisa tercatat tanpa kita harus memindahkan data-data yang ada. Nah, Bapak Ibu, Universitas Ciputra mengeluarkan sebuah aturan tentang online. Silakan Pak Beni di-share-kan. Sebentar, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini jadi kita itu membuat di Moodle ada Bapak Ibu bisa akses sebetulnya tentang satu kelas Moodle khusus itu sebetulnya tentang panduan kuliah online. Panduan kuliah online. Nah, di sini akan ada video tip-tip tentang belajar online. Kami akan mengumpulkan hal-hal yang sifatnya dengan online untuk bisa diakses oleh teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman punya berita-berita praktek-praktek yang baik juga, tolong dikirim ke kami supaya kami juga bisa posting. Jadi ini adalah media sharing. Ini ada tip-tip bagaimana caranya. Kemudian juga yang lain, terus di roll Pak, yang ini bisa dibaca. Nah, ini yang penting di UC itu yang ini Bapak Ibu, tata cara tatap muka jarak jauh. Karena sekarang ya terutama yang pakai Moodle atau pakai online,
ini kan Universitas Ciputra mengeluarkan panduan ini. Jadi yang pertama, pastikan bahwa Bapak dosen dengan mahasiswa itu dalam tempat yang kondusif dan aman. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang sambil nyetir dan sebagainya, tolong jangan langsung di off-kan saja. Jadi itu nggak boleh. Yang kedua, fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran artinya kita memakai perhitungan SKS saja, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pastinya begitu. Ini kalau SKS itu 3 SKS ya berarti 150 menit gitu. Nah, silakan pakai pedoman itu saja. Dan tidak melakukan hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi. Kemudian sama dengan di kelas offline, Bapak Ibu, tolong penampilan mahasiswa itu juga dijaga. Karena ini tetap kuliah, jadi jangan sampai pakai pakaian tidur, pakai apa. Kemarin di mahasiswa S2 ada dosennya merasa terganggu karena pakaiannya ada yang terawang atau bagaimana sehingga dosennya merasa terganggu gitu loh. Jadi ini dipastikan cara penampilan itu juga bagus dan kita semua kelihatan fresh gitu. Tetap professional look itu tetap kita jaga gitu. Terus mencantumkan nama asli, jadi kadang-kadang mahasiswa itu pakai loginnya pakai nama macam-macam gitu, nah, sehingga kita kadang-kadang kesulitan ini siapa. Nah itu pastikan bahwa semua mahasiswa pakai nama yang tercatat di UC. Kuota internet cukup, kemudian video tidak perlu di-hide untuk mahasiswa kecuali diperintahkan untuk di-hide. Gesture penampilan jelas gitu. Jadi kalau sekarang kayak ini semua Bapak Ibu penampilannya jelas. Siapkan sumber belajar mendukung. Nah, Bapak Ibu, di kelas saya kemarin itu sebelumnya itu banyak yang hanya menggunakan modal HP, Bapak Ibu. It's okay HP, tetapi ketika mereka nanti mengerjakan tugas-tugas yang harus misalkan posting forum, ngetik dan sebagainya, terus mereka harus kerja setelah 20 menit berikutnya diposting, itu akan sangat kesulitan. Sehingga di kelas saya sangat menekankan harus selalu siap laptop pada waktu kelas online. Gitu. Connection pakai HP nggak masalah, tapi kerjanya jangan pakai HP, harus pakai laptop. Nah, mute volume ketika tidak berbicara supaya tidak mengganggu ekonya, dan dilarang merokok atau vapor. Nah ini yang untuk anak-anak supaya hati-hati, pokoknya ini nggak boleh. Nah inilah sebetulnya tata cara atau etika yang ditetapkan di UC itu. Jadi tolong Bapak Ibu juga menjaga etika ini, karena sudah diumumkan oleh rektorat bahwa kita online itu kita sampai akhir semester. Sehingga akhir semester ini kita harus menjaga interaksi kita, tatap muka kita seperti kita offline. Jadi jangan ada kesan di mahasiswa ini lebih online lebih santai gitu, tapi juga jangan terlalu kesan wah ini dengan online tugasnya jadi jauh lebih banyak gitu. Jadi pedomannya tetap menggunakan SKS saja. Kalau SKS yang normal, maka sebetulnya satu SKS itu 3 jam belajar. Itu pedoman yang paling gampang. Maka kalau tatap mukanya sudah diambil satu, maka tugas-tugas maksimal hanya 2 jam. Jadi kalau 3 SKS berarti mahasiswa untuk melaksanakan tugas itu, untuk belajar itu, dia menginvestasikan waktu selama 9 jam. Gitu. Seharusnya begitu. Itu maksimal. Jadi itu ketentuan-ketentuannya, dan sekarang kita akan belajar dengan topik yang akan dipimpin oleh Pak Beni. Nanti tolong Bapak Ibu yang punya pengalaman di area nanti dibicarakan, tolong juga diberikan sharing tentang apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan yang secara baik sehingga nanti bisa ditiru oleh teman yang lain. Gitu. Oke, begitu Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Suno. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Pak Beni. Selamat siang, Pak Beni. Iya, siang Pak. Jadi
pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus saja terhadap proses pemberian nilai, Pak, grading. Dan bagaimana nanti kita bisa sampai ekspor nilai itu dalam bentuk Microsoft Excel seperti itu. Sebenarnya grading ini sebenarnya tidak terlalu rumit juga Bapak Ibu. Cuman terkadang itu Bapak Ibu dosen itu ketika sudah mahasiswa sudah submit di Moodle, tetapi penilaiannya itu masih menggunakan penilaian manual. Jadi tidak otomatis sekaligus diberikan penilaian di Moodle. Nah, oleh karena itu saya berpikir ada baiknya kita sharing saja nih untuk bagaimana memberikan nilai di Moodle itu dan sampai memproses dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini di sini ada banyak sebenarnya Bapak Ibu dosen yang sudah melakukan grading. Saya pikir ya ada Pak John, Bu Artati, Bu Roma ini saya pikir sudah sangat ahli untuk proses grading ini. Nah, tapi ada baiknya kita coba bareng-bareng saja Bapak Ibu. Jadi seperti ini, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Jadi misal di course kita itu ada berbagai macam penugasan seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengklik di mana Bapak Ibu mau melakukan grading. Di topik mana, di assignment yang mana, atau di diskusi yang mana. Misal kita mau klik di sini Bapak Ibu, di tugas ini. Ini di sini kita kan sudah bisa mengecek berapa yang sudah submit, berapa yang memerlukan penilaian. Ini kita semua bisa cek di sini. Caranya sebenarnya simpel. Bapak Ibu tinggal view all submission. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memberikan nilai di sini Bapak Ibu. Ketika nanti mahasiswa sudah submit seperti ini, saya punya contoh, saya punya 4 mahasiswa. Ini ada mahasiswa ini, dia sudah submit. Kita bisa memberikan nilai di sini. Saya saran kepada Bapak Ibu untuk model assignment seperti ini akan sangat mudah ketika nanti Bapak Ibu berikan instruksi assignment ini berupa file PDF Bapak Ibu. Nah ini karena saya tadi mencoba, ini filenya kan bukan file PDF Bapak Ibu. Nah ini kalau bukan file PDF, ini harus di-download dulu Bapak Ibu. Jadi misal ini ya, dari mahasiswa ini, dia sudah submit nih tugasnya, tetapi bukan PDF. Kita harus download dulu. Nah, download itu nanti pasti akan memakan memori internal dari laptop kita. Nah, apa bedanya ketika Bapak Ibu nanti memberikan instruksi dalam bentuk PDF? Kalau dalam bentuk PDF, Bapak Ibu nanti bisa langsung mengecek di sini, Bapak Ibu. Dan langsung muncul di sini, di tengah ini. Nah, Bapak Ibu nanti ketika sudah memberikan nilai, ini tinggal dikasih nilai seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau memberikan feedback, ya sudah tinggal diberikan feedback di sini. Kalau sudah tinggal save and show next, seperti ini. Ini sudah otomatis datanya tersimpan Bapak Ibu. Itu untuk yang tugas yang pertama. Untuk yang diskusi juga bisa Bapak Ibu. Kalau diskusi, tinggal Bapak Ibu nanti mengaktifkan model penilaiannya seperti apa. Biasanya penilaian yang di diskusi ini, Bapak Ibu bisa membuat rata-rata. Jadi misal ada satu mahasiswa seperti ini, dia komentar berapa kali gitu. Nah kita nanti tiap komentar ini bisa memberikan nilai seperti ini Bapak Ibu. Nah, nilai dari mahasiswa yang komentar beberapa kali ini nanti akan dirata-rata. Nilainya kita tidak bisa lihat di sini, tapi ini nanti akan otomatis langsung terrecord di grades di sini, Bapak Ibu. Ini di diskusi ini. Jadi misal si
anak ini dia komentar 4 kali, ada nilai-nilai tertentu, rata-ratanya ini Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah langsung ditampilkan di grade sini Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan dulu Bapak Ibu. Pak Beni, Iya. Ini bahkan saya baru tahu ini. Di forum diskusi pun kita bisa sebenarnya dosen bisa memberikan penilaian ya terhadap mahasiswa. Bisa. Saya mau tanya, untuk bisa masuk dan kolom nilai itu bisa ditampilkan seperti yang tadi, seperti video sebelumnya itu. Iya. Kami harus membuka atau membuat settingan di bagian mana ya Pak? Iya, sebentar ya Pak, kita buat bareng-bareng coba Pak. Kita coba buat untuk forum diskusi ya Pak. Forum diskusi. Oh. Jadi di sini Pak, untuk setting memberikan penilaian, Bapak nanti tinggal klik di rating ini Pak. Lalu di sini nanti dipilih untuk, di sini ada beberapa pilihan toh Pak. Nah kalau saya tadi menggunakan yang average of rating Pak, jadi apa itu namanya, merata-rata dari nilai yang kita berikan kepada mahasiswa itu. Ada yang count of rating, ada maksimum, minimum, dan sum, Pak. Nah, ini tergantung Bapak Ibu keperluannya yang seperti apa gitu, Pak. Kalau ini kita sudah aktifkan seperti ini, Pak. Sudah, Pak, nanti kita tinggal save and display. Seperti biasa, nanti kita buat seperti ini, nanti mahasiswa akan bisa komentar seperti ini. Nah, misal ini ada komentar, kita langsung di sebelahnya langsung memberikan penilaian seperti ini, Pak. Seperti ini. Oh. Bisa langsung dieksekusi seperti ini, Pak. Misal yang ini berapa gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke. Pak Turun, Pak. Siap. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Untuk model pemberian nilai, sebenarnya simpel Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu nanti tinggal masuk saja di sini, di assignment yang mau dikasih penilaian. Setelah itu view all submission. Nah, tinggal, kalau mau cepat, tinggal seperti ini. Nanti tinggal download, setelah itu kita langsung berikan nilai di sini. Kalau sudah, nanti tolong di-save ya Bapak Ibu. Oke. Kalau Pak Beni? Iya Pak Yono. Kalau yang Pak Beni saat ini tampilkan, tadi Pak Beni bilang sebaiknya PDF ya? Sehingga Iya, tadi Pak. bisa langsung dibuka itu tadi ya? Iya Pak. Pada waktu dibuka tadi, di tempat itu juga kita bisa melakukan grading juga ya kalau tidak salah ya? Bisa Pak. Oke. Akan muncul di sini Pak Yono. Jadi ini kan generating for PDF Pak. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ini nanti memberikan instruksi kepada mahasiswa, kalian nanti submit-nya dalam bentuk PDF tuh. Nah ini tidak muncul di sini Pak. Ya ada lampiran seperti ini sepertinya. Tapi sudah bisa langsung terbaca di sini Pak. Jadi kita tidak perlu apa itu namanya mendownload Pak. Oke. Itu yang lebih baik karena kalau download iya, memenuhi laptop. Betul Pak. Oke. Makasih Pak Beni. Siap. Oh iya Pak Beni, kalau misalnya tadi forum diskusinya itu sudah berjalan. Iya Pak. Namun karena
saya enggak tahu ada fitur tadi untuk Iya. kita langsung bisa menilai dengan average tadi. Apakah settingnya bisa diganti ya Pak ya? Dicoba saja Pak. Kok Gitu ya? feeling saya bisa Pak. Bisa ya? Oke, Harusnya coba bisa saya Pak. coba. Bisa Pak, Karena bisa. Oh bisa ya? Bisa ya Terima Pak. kasih Pak John. Karena kemarin tuh saya ada forum. Iya. Terus saya lihat, aduh ini ngitungi satu-satu anaknya saya bisa bingung ini. Iya. Iya betul. Mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Iya. Oke. Iya, gitu Pak. Nanti tinggal dipilih saja model penilaiannya yang seperti apa Pak. Tadi yang seperti tadi. Oke, saya coba. Iya. Baik. Nah, ini kita Bapak Ibu kita kan sudah intinya kita kan sudah memberikan penilaian nih di sini. Iya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mau menginput ini ke sistem CIS untuk dilaporkan kepada Universitas Ciputra, sebenarnya Bapak Ibu nanti tidak perlu menginput secara manual Bapak Ibu. Oke. Jadi kan nanti tinggal kita ambil saja datanya Bapak Ibu. Kita klik di sini ekspor. Jadi di grades sini Bapak Ibu ya. Grades. Sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada ekspor. Oke. Setelah itu kita pilih yang Excel Bapak Ibu untuk mempermudah. Nah ini kita bisa mengekspor nilai dari itu Bapak Ibu dari dari penugasan-penugasan yang sudah kita berikan di kelas kita. Simbol kita tinggal download saja. Sip. Terima kasih Pak Beni. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini kelihatan apa tidak ya Pak? Nah, kelihatan. Seperti ini. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan. Kira-kira penugasan mana yang menjadi kebutuhan kita untuk dimasukkan ke CIS. Mana yang SAA 1, SAA 2, UTS-nya mana, UAS-nya mana. Kita nanti tinggal menyesuaikan saja dengan sistem yang ada di CIS-nya gitu Bapak Ibu. Oke. Pak Beni. Iya Pak. Nyambung dari yang kemarin Pak. Kemarin Pak Beni ngajarin tentang kelompok gitu Pak ya. Jadi kan tugas itu bisa disubmit bentuknya kan kelompok bukan individu gitu. Iya Pak. Itu berarti kita kalau mau ngasih penilaian di mana nih namanya di e-learning di Moodle ini berarti nanti penilaiannya kelompok juga berarti Pak. Oke Pak. Pertanyaan yang bagus. Sebentar Pak. Kan soalnya kita banyak tugasnya kelompok gitu Pak. Iya. Jadi Pak, ini nanti misal Pak, ini kan sifatnya individu Pak. Misal ini si Yordiano ini dia kelompok sama Gusti, Bagus Yosia ini Pak. Ini nanti kita cuma memberikan penilaian ke Yordi Pak, satu saja. Yang lainnya nanti otomatis langsung terisi Pak. Karena di Moodle ini sudah terdaftar di kelompok yang sama. Seperti itu Pak. Jadi cukup dinilai satu saja Pak. Otomatis berarti Pak ya, enak otomatis ya? Pak. Kan ya. Kalau di CIS, di Excel biasanya kita harus nulis satu-satu kan? Iya. Ya. Kalau ini kadang-kadang keliru, Pak. temennya protes, saya lain nilainya sama. Betul. Itu bisa langsung gitu ya. Iya. Jadi nanti ketika kita sudah download Pak, download file Excel yang dari Moodle ini, kita tinggal menyesuaikan saja Pak. Menyesuaikan dengan format yang ada di CIS Pak. Apakah di CIS itu datanya diurutkan berdasarkan NIM atau berdasarkan alfabetis Pak. Kita tinggal sesuaikan saja seperti itu. Nah ini bisa dicoba nih. Siap. Nah terus satu lagi Pak, kan kadang-kadang di psikologi itu ada namanya peer assessment gitu ya Pak, supaya kata fair gitu loh Pak sama yang lainnya gitu kan, ada free rider tuh kan kita kasih. Itu kalau mau dikasih peer assessment ya kita hitung manual ya Pak ya. Setelah masukkan Excel baru kita masukkan peer assessment kita gitu ya. Iya Pak. Kalau saya dulu dengan Pak
Sunu melakukan seperti itu, Pak. Kalau yang peer assessment memang manual, Pak. Tapi Iya. paling nggak sudah kebantu, sudah langsung nilainya kan sudah ngelompok gitu ya, Pak? Iya, sudah mengelompok, Pak. Pak, thank you, Pak. Sama-sama, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya menyambung Pak Ersa tadi. Siapa? Saya minta maaf, ini kamera saya enggak tahu trouble, jadi enggak muncul. Tidak apa-apa, Pak Bambang. Oh iya. Ini loh, tadi kan Pak Ersa tanya kelompok, bagaimana membuat si Rizka sama Igus ini jadi satu kelompok, pertanyaan saya. Oh, oke. Siapa? Ini sebenarnya kemarin Pak kita sudah coba belajar bareng Pak untuk yang ini, tapi saya coba ulangi saja Pak. Oh maaf, baru Iya. Utami baru WA kami tadi Iya. sore. Oh kemarin sore ya Pak? Iya betul. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya coba ya Pak. Bapak Ibu nanti gini, kalau misal Bapak Ibu masih bingung, di sini saya kemarin sebenarnya sudah membuatkan untuk ini di sini ada panduan penggunaan Zoom meeting, lalu panduan grouping dan pembuatan assignment dengan kelompok. Setelah itu panduan memasukkan file dalam bentuk video, teks, dan gambar. Nanti kalau saya sudah menyelesaikan panduan-panduan yang lain, nanti akan saya share ke sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau masalah grouping, ini sudah ada di sini sebenarnya di yang ini. Oh, tapi ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh Pak, atau saya cukup baca itu saja? Nggak apa-apa Pak. Ini saya jelaskan secara singkat ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Jadi untuk mengelompokkan seperti ini Bapak. Jadi Bapak akan masuk partisipan, setelah itu Bapak klik enroll, di atasnya enroll ini ada roda gigi. Nah, kita klik groups. Nah, setelah itu kita harus create group, Pak. Grup ini intinya seperti rumahnya gitu, Pak. Misal kita buat nama grup 4. Setelah itu kita save. Nah, ini adalah grup-grup yang kita buat, Pak. Nah, ketika rumahnya ini sudah jadi, kita tinggal mengisikan kepada data mahasiswa kita. Misal grup pertama ini siapa nih pesertanya? Kita tinggal add remove user, klik di sini. Oke, ini akan muncul nama mahasiswa. Seperti ini. Diklik, setelah itu diklik add. Diklik, klik add. Klik add. Aduh, ternyata ini Bagus Yosia ini dia tidak grup 1 nih. Salah ini, kita harus mengeluarkan. Kalau mengeluarkan ya tinggal ini, Pak. Diklik ini, setelah itu di remove. Seperti itu, Pak. Ini sudah si Yordiano dan Priska ini dia sudah masuk ke grup 1 seperti itu. Nanti kalau grup 2 kita tinggal memasukkan lagi. Misal Samuel dan Bagus Yosia. Nah, kalau sudah kita seperti ini, Bapak. Ini sudah terisi kan? Kita tinggal ngeceknya di sini. Nah, ini sudah ada datanya, data groups-nya. Kalau mau membuat penugasan secara kelompok, kita tinggal edit setting di sini, Bapak. Tinggal di sini. Group submission setting. Ini yang di sini nanti kita rubah ke yes, Bapak. Seperti itu. Ini tidak bisa dirubah karena saya sudah memberikan penilaian seperti itu. Ya. Jadi seperti, sorry. Nah, ini tinggal kita di sini Pak, group submission setting-nya. Ini kita rubah ke yes.
Sudah, kita tinggal save saja. Nah, kalau di sini sudah muncul grup seperti ini, Pak, ini sudah benar. Jadi nanti ketika salah satu dari anggota kelompok submit, itu nanti sudah otomatis tersubmit semua anggota kelompok, Pak. Tetapi jangan sampai kita melakukan hal yang terbalik, Pak. Di assignment ini kita sudah setting pengumpulan secara kelompok, tetapi di partisipan kita tidak melakukan grouping, Pak. Itu nanti akan agak ribut, Pak, mahasiswa, karena dia tidak bisa submit ketika ada satu mahasiswa yang sudah submit, karena satu kelas itu nanti akan dianggap menjadi satu kelompok saja, Pak. Seperti itu. Jadi kita harus ini dulu, Pak, grouping dulu, Pak. Grouping itu, Pak. dulu ya. Oke. Terima kasih. Baik, Pak. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau sharing. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, ini Siap, Pak. Tolong tanya. Untuk tadi, kita di forum diskusi tadi untuk menilainya di bagian mana ya? Oh, oke, Pak. Diskusi ini, Pak, ya, misal Bapak sudah memberikan rating, Pak. Tadi sudah saya buat average. Oke. Kan udah selesai, sudah berjalan. Saya mau ngerating. Nah, tadi sudah saya setting. Nah, bisa tampil di sini itu yang di bagian mana, Pak? Di komentarnya mahasiswa, Pak. Di komentarnya mahasiswa. Oke, coba sebentar. Kita masuk di bagian diskusinya, kemudian yang ada komentar-komentarnya mahasiswa, Pak. Oh, I see. Ternyata saya tidak melihatnya dengan jeli. Oh, ada ya, Pak? Ada. Terima kasih, Pak. Siap. Oke. Ya. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Ya. Kalau ada lagi, silakan. Pak Ben. Siap, Bu Artati. Wah, ini Iya. pasti sudah lancar, Bu Artati ini. Oh, belum main, justru lagi pusing. Kalau diskusi forum, itu kan saya buatnya ada beberapa topik, Pak, di dalam forum tersebut. Jadi kan sebenarnya mahasiswa itu merespon cukup banyak ya. Jadi maksudnya saya minta mereka merespon di setiap topik. Jadi kalau dalam satu kali diskusi, saya berusaha memaksimalkan waktu, maka kira-kira ada 5-6 topik begitu, Pak. Dan mereka semua merespon itu. Kalau satu kelasnya sudah 40 itu satu topik 40 masuk semua. Kadang-kadang saya juga sambil saya ketikkan respon saya. Nah, yang saya tanyakan ketika kita melakukan grading di setiap topik, Pak, per mahasiswa itu, lalu di setiap topik itu, lalu yang muncul grade-nya di summary tadi itu bagaimana, Pak? Apakah otomatis langsung melakukan average terhadap keseluruhan, misalkan dari 5 topik itu, si A merespon, dan lalu saya memberikan grading, lalu apakah nilai akhir dari diskusi pada waktu itu untuk si A ini sudah merupakan average dari keseluruhan topiknya? Atau dia hanya mengambil salah satu topik aja? Baik, terima kasih Bu Artati. Jadi yang tampil di grades ini jadi nilai rata-rata dari semua komentar itu, Bu. Jadi meskipun kita di forum diskusi itu ada 5, 6, 10 topik, dia komentar berapa kali, dan masing-masing komentar itu misal kita berikan nilai, Bu. Nah, itu nanti ini yang muncul di sini, ini sudah nilai rata-rata dari semua topik itu, Bu. Oh, begitu. Ah, bagus sekali, Pak.
Jadi tidak usah kerja beberapa kali, saya agak khawatir. Cuman permasalahannya nanti ya, Ibu, kalau misal ada 5 topik gitu saja, mahasiswanya Ibu 40, kalau semua komentar sudah harus 200 kali Ibu membaca, memberikan nilai, Bu. Iya, paham Pak. Cuman hanya jaga-jaga kalau seandainya itu terjadi kan, jadi saya tahu nilai itu sebenarnya sudah merupakan rata-rata. Baik. Terima kasih ya, Bu. Pak Beni. Sama-sama, Bu. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah cukup bermanfaat ini Pak, luar biasa. Ya, Terima kasih Pak. Saya baru ngerti, nanti kalau ada lagi jam berikutnya gabung lagi, tanya lagi Pak Beni. Siap Pak. Nanti jadi gini Bapak Ibu, nanti forum-forum seperti ini akan terus ada, kita belajar bareng-bareng untuk hal yang tidak terlalu luas. Jadi kita buka sehari itu 2 kali, jam 11 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 3. Nah, untuk masing-masing hari nanti kita bahas topik-topik yang berbeda. Untuk kendala-kendala yang sangat umum terjadi gitu loh di lapangan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu longgar silakan nanti bisa join gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin dari Pak Sunu Pak ada tambahan lagi Pak. Oke, Pak Beni kedengaran? Kedengaran Pak? Oke. Iya, tadi saya menarik yang Bu Hartati tentang diskusi tentang grading itu jadi bagaimana supaya diskusi itu kemudian dinilai gitu. Usul saya begini Bu, di forum diskusi kalau memang itu mau dinilai, pastikan standar yang untuk dinilai Bu. Jadi diskusi seperti apa yang layak untuk dinilai supaya kita memfilter dulu, jangan semuanya dinilai gitu. Ya, di dalam forum diskusi itu kita buat kualifikasi penjenjangan kualitas. Misalkan begini, kalau dia hanya follower, jelas nggak akan dinilai. Kalau dia hanya respon pendek, ya setuju, wah nggak setuju, ini kurang baik gitu, itu juga nggak usah dinilai gitu. Tetapi menurut saya yang punya hak untuk dinilai kalau dia memberikan kontribusi ide. Gitu. Ada kontribusi ide dan punya alasan yang memang masuk akal. Reasonable reason gitu. Nah, nanti Ibu minimal akan memfilter dari 40 diskusi itu paling hanya ketemu 5 gitu, yang memenuhi standar untuk dinilai. Udah, itu aja yang dinilai. Yang lainnya biarin aja. Jadi itu minimal kita mengurangi beban kita. Gitu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk kita lakukan. Jadi forum diskusi tetap harus ada standarnya. Gitu. Ya, Pak Sunu begini, jadi memang di forum diskusi saya, topik itu, lalu di description, biasanya saya berikan pertanyaan, Pak. Karena kami ini kan agama ya, jadi saya membuat bentuk pertanyaan dengan tujuan membangkitkan mereka untuk memikirkan hal tersebut. Nah, ketika mereka menjawab terhadap pertanyaan tersebut, itu menunjukkan kualitas memikirkan pertanyaan tersebut dengan baik atau mereka asal saja. Gitu. Hanya saya juga yang sulit itu menurut saya begini. Di dalam diskusi lain, Pak, kita menghargai setiap respon. Dengan kata lain, saya kan nggak bisa bilang, jawabanmu itu mutu. Isinya kan begitu ya, Pak ya. Jadi itu agak ini kita itu mulai ya terhadap putus-putus ini. Di mana mereka rasa kok suaranya putus-putus, Ibu. Ya. Ini maksud saya bagaimana ya? Ini internet mungkin Pak,
agak bermasalah. Iya. Oke. Ya, cukup jelas. Ya. Jadi maksud saya pertanyaannya sih sudah, Pak. Jadi dalam bentuk pertanyaan, respon mahasiswa ini kan menjawab terhadap pertanyaan tersebut. Nah, lalu yang saya agak khawatir itu mengapa sebuah respon itu harus dinilai begitu, Pak. Jadi mereka merasa ya ini kesulitan, Mbak. Dalam arti maksudnya sebenarnya kalau di kelas offline kan kami menghargai. Sebentar, Mbak, tanya Bu. Jadi Ibu itu memang menginginkan respon itu dinilai, gitu ya? Tidak sih, Pak. Ini kan tadi karena ini ada fasilitas grading untuk diskusi. Nah, mungkin saya berpikir itu memang harus menyiapkan sebuah suatu permasalahan ya, sehingga itu kemudian didiskusikan. Ya, oke. Kalau sekarang ini kan saya sebenarnya memberikan pertanyaan-pertanyaan semacam pertanyaan penuntun untuk mereka memikirkan sesuatu hal. Ya. Tapi itu kan tidak akan dinilai, loh, Bu. Atau mau dinilai? Sementara ini tidak, karena saya pikir ini tidak baik. Oke. Tapi begini, Bu, itu tidak salah juga kalau forum itu dinilai. Itu dinilai sebagai partisipasi. Penilaian partisipasi itu nggak salah juga. Cuma tetap menurut saran saya adalah berikan standar partisipasi. Itu kalau di kelas itu kan sudah ya, itu saja sih, Bu. Enggak. Kalau cuma kata setuju saja kan nggak mutu gitu ya, Pak. Ya. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, makasih. Ini ada yang share screen nih. Siapa ya ini? Hati-hati Bapak Ibu, kalau share screen buka email ini, Bapak Ibu mau-sharekan ini loh. Siapa ini? Nggak sadar Bapak Ibu rasanya ini. Iya, tadi Pak Agus siapa gitu loh. Oh, Pak Agus. Pak Agus. Hati-hati, Pak. Pak Agus. Ya, sudah, Pak. Oke. Oke. Oh, iya sekali. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Siapa yang bagus dia? Halo. Halo, boleh tanya Pak Sunu? Silakan Pak. Ini tadi kan topik, kebetulan saya mendengar terlambat menggirakan tentang e-learning ya, Moodle. Iya Pak. Kalau topik Zoom kapan Pak ya? Saya kurang bisa mengoptimalkan. Oke. Atau nanti jam 3, jam 12 kontraknya ini kelihatannya. Iya, sebentar. Zoom-nya coba nanti dicek jadwalnya. Pak Beni, masih ingat jadwalnya? Sebentar, Pak. Bapak, kalau Zoom, ini saya sudah mencoba membuatkan panduan singkatnya di sini, Pak. Mencarikan tutorial yang mudah dimengerti, Pak. Oke. Ya, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Siap, Pak. Matur nuwun. Nggih, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Join aja nanti kalau pas pas ada. Nanti kalau pas, ini kemungkinan, Pak, kita nanti masih akan memberikan sharing lagi tentang Zoom ke staff-staff, Pak, sepertinya. Jadi silakan nanti kalau Bapak mau join, kami informasikan, Pak. Iya, kira-kira hari Terima apa? Kasih, Pak Beni. Sama-sama, Bu.
Iya Pak, nanti kami sebentar ya Pak, kami infokan ya Pak. Nah, ini infonya saya kan, nah, kalau selama ini saya gabung ini gara-gara Bu Utami memberitahu saya kemarin sore, makanya saya gabung. Pak Bambang punya email Ciputra enggak, Pak? Punya. Oke. Biasanya kami blast, kami edarkan ke semua Ciputra, Pak. Oh gitu, oke. Ya memang saya jarang buka kalau email. Ada, kami selalu edarkan itu. Oke, terima kasih Pak Beni. Pak Sunu, maaf. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Yo. Selamat siang. Oke.